Jumpa lagi teman-teman anggota Amati Radio Indonesia, khususnya teman-teman anggota Amati Radio Pemula. Masih pada topik yang sama. Apa itu? Tentang bagaimana kita bisa melafazkan nada-nada atau tanda-tanda titik dan garis yang ada pada dasar kode Morse internasional. Teman-teman anggota Amati Radio, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana bisa melafazkan tanda garis atau nada dah yang tentunya tidak lagi berdiri sendiri. Artinya, nada dah atau tanda garis yang sudah berdampingan, ya, sudah lebih dari satu garis atau satu dah. Nah, seperti apa teman-teman? Langsung saja kita ke tutorial. Oke teman-teman, saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk mengingat kembali ya, bahwasanya bagaimana kita melafazkan tanda garis yang masih sendiri. Ya, tanda garis dilafazkan dengan da. Hurufnya adalah T atau tenggo. Nah, seperti apa bunyinya? Saya akan coba ulangi, teman, supaya teman-teman masih tetap mengingat ya. Bunyinya adalah da, seperti itu. Kali lagi. Oke, paham ya teman-teman? Nah, sekarang saya akan coba mengajak bagaimana cara melafazkan huruf-huruf yang lebih dari satu garis. Contoh. Nah, teman-teman, di nomor 1 sudah ada 2 garis yang berdampingan. Ya, secara logika kita akan melafazkannya dengan dah, ya, ingat. Pada saat kita melihat tanda garis, kita lafazkan dengan dah. Pada saat kita melihat 2 tanda garis yang berdampingan, akan kita lafazkan dengan dah, ya. Tetapi, nah, ada tetapinya. Selalu kena silang yang di depan. Kena silang, bukan kena tilang, teman-teman ya. Kena silang bunyi yang pertama. Ingat di tutorial saya sebelumnya, apapun bentuknya, apakah itu titik, apakah itu garis, ya baik di depan, di tengah, itu tetap kita silang. Kita buang huruf akhir daripada bunyi itu. Ya, kenapa? Kenapa dia tidak dilafazkan dengan dah? Saya akan bunyikan. Nah, tolong perhatikan ya. Seolah-olah dia terputus dan bersepasi. Sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Tenggo dan tenggo. Ya, nah seperti apa kita harus melafazkan? Nah itu tadi teman-teman. Kenapa dah yang pertama kita silang? Bukan berarti salah dahnya itu secara logika tidak salah. Tetapi di sini salah dalam hal melafazkan. Jadi kita lafazkan dengan dada. Supaya apa? Supaya tidak kaku. Ya. Yang kedua, dilafazkan dengan tempo yang sama. Jangan sampai ada perbedaan tempo antara da yang satu dengan yang lain. Dilafazkan sekali nafas, tidak boleh terputus. Sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya yang kita harapkan adalah M atau mic. Itu teman-teman. Ya. Nah, seperti apa nadanya? Dadah dengan tune Morse. Perhatikan. Itu. Ya, teman-teman, sekali lagi. Oke. Paham ya? Gampang kok. Ya. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 sudah ada tanda garis 3 bergandeng. Ya. Secara logika kita akan melafazkan dengan dah. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menebak kenapa ini ada 2 ada tanda panah ini ya. Tentu kita silang. Lagi-lagi kena silang. Ya teman-teman,
Kenapa? Kita kembali ke atas. Apabila kita lapaskan dengan dah, 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 kesannya akan terputus dan bersepasi. Ya, sekali lagi. Nah, sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Tengo, tengo, tengo. Ya, seperti apa kita harus melafazkan? Nah, ini teman-teman. Da, da, da. Ingat ya. Dah pertama, dah kedua, ya, itu kita buang hotelnya, huruf akhir daripada bunyi itu. Sehingga dia apabila kita melafazkan da, 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 kesannya tidak kaku, ya. Dilapaskan dengan tempo yang sama, jangan sampai ada perbedaan antara tempo dah yang satu dengan yang lain. Dilapaskan sekali napas dan tidak boleh terputus. Sekali lagi saya sampaikan, tidak boleh terputus. Sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya, apa yang kita harapkan adalah O atau Oscar. Itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini paham. Tapi akan saya bunyikan dulu seperti apa nada da, da, da. Hurufnya adalah Oscar. Itu da, da, da. Nah, itu teman-teman ya. Oke, paham sampai di sini ya. Nah, sekarang berikutnya, inilah kelompok kedua teman-teman. Dari 8 kelompok yang saya maksud ya, yang sudah saya sampaikan di tutorial saya sebelumnya. Nah, di kelompok 2 ini huruf-hurufnya terdiri hanya dari tanda garis. Masih belum ada pengaruh tanda-tanda titik, hanya terdiri dari tanda garis semua. Ya, hurufnya adalah 3 huruf, yaitu Tango, Mike, Oscar. Seperti apa bunyinya akan saya bunyikan dengan ya nada tune Morse ya secara berurutan. Yang pertama, Tango, Mike, Oscar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan coba mengajak teman-teman ya memberikan ada tip khusus teman-teman. Ini untuk melafazkan ya, untuk melafazkan. Contoh, sekarang kita ambil contoh ada 4 dit yang berdampingan. Dilafazkan dengan dit, ya kan? Jangan sampai terputus, dilafazkan sekali napas, jaga temponya, jangan sampai ada perbedaan antara tempo dit yang satu dengan yang lain. Sehingga hurufnya adalah H atau hotel. Teman-teman masih ingat ya? Nah, sekarang apabila kita salah melafazkan, andaikan dit yang di depan ini kita perpanjang. Contohnya seumpama dit. Ya. Dit yang di depan panjang. Dit. Apabila dia panjang, teman-teman, ya, lihat tanda panah ke atas ya. Dia sudah membentuk garis, teman-teman. Ya, lafaznya adalah dah. Oke? Jadi di ini sudah menjadi garis, artinya sudah menjadi dah. Nah, seperti apa? Kalau kita lihat di tanda panah ke bawah. Itu teman-teman, lihat. Nah, ini dia akan menjadi dah. Apabila dia menjadi dah di sini, kita melafazkannya menjadi dit. Ya. Nah, dalam porsi ini tentu ini salah, teman-teman. Ya. Karena porsinya kita akan mendapatkan hurufnya hotel. Lapasnya adalah dit gitu. Ya, sorry. Dit. Jadi bukan dit. Apabila dit dia sudah menjadi dit seperti itu. Nah, ini salah dalam porsinya. Dit itu tidak juga salah, tapi hurufnya adalah B. Ya, ada porsinya sendiri. Ya, bunyinya ada hurufnya sendiri gitu, teman-teman. Oke? Mudah-mudahan paham teman-teman sampai di sini. Yang ini ya. Nah, berikutnya saya akan ambil contoh yang baru saja kita lalui ya.
Oke, 3 garis yang berdampingan dilapaskan dengan da, da, da. Itu kan harus sama bunyinya, temponya juga harus sama. Tidak boleh ada beda tempo antara dah yang satu dengan yang lain. Sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya adalah O atau Oscar. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita ambil contoh. Andaikan kita salah melapaskan begini. Da, da, da. Yang sebenarnya da, da, da. Temponya sama. Ternyata pada saat kita melapaskan karena buru-buru atau da, da, da. Artinya dah yang kedua dengan yang ketiga itu sudah berubah. Pendek dia. Jadi dah harus konsisten dah. Ingat, standarisasi ya kode Morse internasional itu 3 untuk dah, 3 titik untuk dah, 1 titik untuk dit. Jadi harus konsisten, dah tetap panjang, titik ya, dah dit itu tetap pendek. Nah, coba kita perhatikan. Apabila kita lapaskan dengan dah, 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 ya, dah nomor 2. Karena dia pendek, dia akan membentuk dit. Menjadi dit, menjadi titik. Begitu juga dah yang nomor 3. Ya, dia akan menjadi titik atau dit. Ya, jadi kalau kita bunyikan di sini da di dit gitu jatuhnya ya. Karena dah yang kedua dan ketiga itu pendek dilapaskan tadi. Sehingga dia akan membentuk bunyi seperti ini. Nah, da di dit, ya kan? Da di dit. Nah, dalam porsinya kita harus mendapatkan huruf O. Pada saat kita melapaskan itu da di dit, itu salah. Karena hurufnya adalah D atau delta. Nah, itu teman-teman. Ya, paham maksud saya ya? Nah, inilah tip khusus dalam hal melafazkan. Jadi jangan sekali-sekali kita salah dalam melafazkan. Artinya apabila kita salah melafazkan huruf yang dimaksud, itu tidak akan dapat. Dia akan berubah menjadi huruf yang lain. Nah, silakan ini nanti diulang, teman-teman. Supaya teman-teman paham. Ya, saya mengulang terus. Sebetulnya ya menghabiskan durasi, tetapi tidak masalah. Oke teman-teman. Nah, berikutnya. Ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa membacanya nanti. Biasanya teman-teman ya agak sedikit bosan membaca. Tetapi ini penting teman-teman ya. Di panah pertama. Dalam melafazkan sebuah huruf. Ya, jaga temponya. Dilafazkan sekali napas. Tidak boleh terputus sehingga hurufnya akan benar. Itu teman-teman ya. Nah, di panah kedua. Di saat kita melafazkan bunyi tun Morse yang kita terima, ini yang kita terima ya. Jangan pernah kita menghitung berapa banyak titik atau garisnya. Ya. Dan jangan pernah kita berusaha untuk mendapatkan hurufnya. Tetap fokus kepada bunyi yang kita dengarkan. Apapun iramanya, apapun nadanya, tetap kita ikuti. Sehingga bila irama atau nada bunyi itu kita dapatkan dengan sempurna, maka secara otomatis hurufnya akan kita dapatkan. Itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham sampai di sini. Silakan nanti diulang-ulang untuk melafazkan seperti apa. Ya, mudah-mudahan nanti di tutorial saya yang berikutnya, saya akan berikan 2 kelompok sekaligus. Ingat teman-teman. Jadi teman-teman sudah harus siap dengan waktunya, mungkin durasinya agak lebih panjang dari yang sekarang. Itu teman-teman ya. Kalaupun ada pertanyaan silakan nanti teman-teman tulis di kolom komentar, jangan sungkan. Dan terutama saya sampaikan dengan teman-teman yang sudah like, sudah subscribe ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang belum akan menyusul untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga ya, pencet atau klik loncengnya supaya teman-teman akan mendapatkan informasi lebih dulu apabila ya part yang berikutnya sudah tayang. Oke? Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dengan teman-teman. Selamat berlatih tentunya. Sampai jumpa.